Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, warahmatullahi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktu dan kehadirannya. Sebelumnya, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul anemia. Dengan beranggotakan saya sendiri, Muhammad Garam Evano Ramadhani, kemudian ada Alinda, kemudian ada Elima Linda, kemudian ada Febri Romansyah, kemudian ada Rahmi Heldi, kemudian ada Rizka Anggraini, selanjutnya ada Rizky Rahmatullah, selanjutnya ada Rosi Hatul Ummah, dan yang terakhir adalah Siti Kartika Hashim. Kepada teman-teman semua, disilakan. Definisi dari anemia. Anemia adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan penurunan hemoglobin atau volume sel darah merah yang mengakibatkan menurunnya pengangkutan oksigen oleh darah. Kemudian ada patofisiologinya. Klasifikasi morfologi didasarkan pada ukuran sel. Sel makrositik lebih besar dari normal dan berhubungan defisiensi besi, vitamin B12 atau asam folat, dan sel mikrositik lebih kecil dari normal dan berhubungan dengan defisiensi besi atau anomali genetik. Kemudian anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh asupan makanan yang tidak mencukupi, gastrointestinal yang tidak cukup, kebutuhan zat besi meningkat, misalnya pada kehamilan. Kemudian untuk anemia inflamasi menggambarkan anemia penyakit kronis dan anemia penyakit kritis. Anemia hipoproliferatif yang secara tradisional dikaitkan dengan proses infeksi atau inflamasi, kerusakan jaringan, dan kondisi yang terkait dengan pelepasan sitokin proinflamasi. Yang terakhir untuk anemia defisiensi vitamin B12 dan asam folat dapat disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai serta penurunan absorpsi. Anemia defisiensi asam folat dapat disebabkan hiperutilisasi karena kehamilan. Kemudian ada epidemiologi. Untuk epidemiologi, prevalensi anemia pada anak usia 16 tahun adalah 6% sampai 9%, 11% pada orang dewasa, di atas usia 65 tahun, dan setidaknya 20% pada orang berusia 85 tahun ke atas. Anemia umumnya lebih sering terjadi pada wanita pada usia 17 sampai 49 tahun. Lebih dari 12%, kurang dari 2% pria. Kemudian ada etiologi. Penurunan produksi dan kehilangan darah, kekurangan nutrisi seperti zat besi, vitamin B12, dan asam folit. Kanker, kemudian pasien dengan penyakit yang berhubungan dengan kekebalan tubuh seperti reumatoid, artritis, dan sistemis lupus erythematosus. Kemudian ada presentasi klinis. Anemia akut ditandai dengan gejala kardiorespirasi seperti takikardi, pusing, dan sesak napas. Anemia kronis ditandai dengan kelemahan, kelelahan, sakit kepala, gejala gagal jantung, vertigo, pingsan, sensitif terhadap dingin, pucat, dan hilangnya warna kulit. Kemudian anemia defisiensi besi ditandai dengan glossal pain, smooth tongue, berkurangnya satipa, pica, makanan non-food secara kompulsif, dan phagopagia, makanan es secara kompulsif. Terlihat saat konsentrasi Hb kurang dari 9 gram per desiliter. Kemudian ada efek neurologis, contohnya seperti mati rasa dan ataksia. Dapat terjadi ketika defisiensi vitamin B12. Adanya gangguan pada psikiatris seperti mudah marah, depresi, dan gangguan memori. Juga dapat terjadi pada AD vitamin B12, anemia defisiensi folat tidak berhubungan dengan gejala neurologis atau psikiatris. Klasifikasi anemia berdasarkan presentasi patofisiologis, ada hiperproliferatif, maturasi disorder, sama pendarahan atau hemolisis. Hiperproliferatif itu ada karena kerusakan sumsum tulang,
defisiensi zat besi, penurunan stimulasi. Untuk maturasi disorder ada kerusakan sitoplasma, maturasi nukleus. Sedangkan untuk hemolisis atau pendarahan itu terjadi karena penyakit autoimun, hemolisis intravaskular, blood loss atau kekurangan darah atau kehilangan darah, hemoglobinopati, cacat metabolik atau membran. Klasifikasi berdasarkan red blood cell itu ada makrositik, mikrositik, sama normositik. Itu makrositik itu terjadi karena defisiensi vitamin B12, defisiensi folat. Mikrositik itu terjadi karena defisiensi besi. Normositik terjadi karena blood loss dan penyakit kronik. Ada tanda dan gejala. Yang pertama yaitu tandanya takikardia. Selanjutnya ada penampilan pucat. Ini paling menonjol dalam konjungtiva. Kemudian ada penurunan ketajaman mental. Selanjutnya ada peningkatan intensitas beberapa murmur katup jantung. Yang terakhir adalah berkurangnya indera getaran atau kelainan kiprah pada vitamin B12. Selanjutnya ada gejala. Gejalanya yang pertama adalah penurunan toleransi olahraga, yang kedua adalah kelelahan. Selanjutnya yang ketiga adalah pusing, yang keempat adalah lekas marah, yang kelima adalah kelemahan, yang keenam adalah palpitasi, yang ketujuh adalah vertigo, yang ke-8 adalah sesak nafas, dan yang terakhir atau yang 9 adalah nyeri dada. Diagnosanya yang pertama adalah anamnesis, kemudian dari anamnesis dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Setelah dilanjutkan dari pemeriksaan fisik, kita lakukan yaitu pemeriksaan laboratorium lengkap. Indeks hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah mungkin tetap ada normal di awal penyakit dan kemudian menurun seiring anemia berkembang. Selanjutnya yaitu zat besi serum rendah di IDA dan ACD. Setelah dari itu ada kadar ferritin rendah di IDA dan normal meningkat di ACD. Selanjutnya adalah TIBC tinggi di IDA dan TIBC rendah di ACD. MCP meningkat defisiensi vitamin B12 dan asam folat kekurangan. Kemudian ada kadar vitamin B12 dan folat masing-masing rendah. Selanjutnya adalah homocysteine meningkat dalam defisiensi vitamin B12 dan defisiensi folat. Yang terakhir adalah asam metilmalonat meningkat dalam defisiensi vitamin B12. Sumbernya Depiro edisi 6 2005. Kemudian ada goals of treatment. Yang pertama, meringankan tanda dan gejala yang timbul. Yang kedua, mengatasi penyebab yang timbul, mengembalikan substrat yang dibutuhkan untuk produksi sel darah merah. Yang ketiga, mengganti simpanan tubuh seperti melakukan transfusi darah bila diperlukan. Yang keempat, mencegah terjadinya kekambuhan. Kemudian ada terapi farmakologi. Yang pertama, iron defisiensi anemia. Terapi oral, ada ferrous sulfat exsicated, ferrous gluconat, ferrous fumarat. Selanjutnya terapi parenteral. Ini persamaan untuk menghitung dosis besi parenteralnya. Ada pasien dengan keadaan IDA, atau itu ada pada pasien dengan anemia akibat dialisis jangka panjang. Di sini ada obatnya, ada
moxitol, iron dextran, iron sucrose, sodium ferric gluconate. Dosisnya bisa dilihat di dalam tabel. Terapi itu ada vitamin B12 atau defisiensi anemia. Terapi oralnya menggunakan kobalamin 1-2 mg per hari selama 1-2 minggu, diikuti oleh 1 mg setiap hari. Terapi parenteralnya cyanokobalamin 1000 mikrogram digunakan secara intramuskular. Yang kedua, folat defisiensi anemia. Terapi oralnya itu menggunakan asam folat 1 mg per hari selama 4 bulan, asam folat 1-5 mg per hari. Ini untuk yang malabsorpsi. Yang ketiga ada anemia dengan inflamasi. Pengobatan anemia inflamasi atau AI kurang spesifik dibandingkan dengan anemia lainnya dan harus fokus untuk koreksi penyebab reversibel. Pengobatan zat besi tidak efektif bila terjadi peradangan. Transfusi RBC efektif namun harus dibatasi pada episode transportasi oksigen yang tidak memadai dan nilai Hb 8-10 gram per desiliter atau 80-100 gram per liter. Erythropoiesis stimulating agent atau ESAS dapat dipertimbangkan, namun responsnya dapat terganggu pada pasien dengan AI. Penggunaan off-label. Dosis awal untuk epoetin alfa adalah 50-100 unit per kilogram 3 kali seminggu, dan darbopoetin alfa 0,45 mikrogram per kilo sekali seminggu. Penggunaan ESA dapat menyebabkan defisiensi zat besi, sehingga perlu terapi dengan zat besi oral. Potensi toksisitas pemberian ESA meliputi peningkatan tekanan darah, mual, sakit kepala, demam, nyeri tulang, dan kelelahan. Hb harus dipantau selama terapi ESA. Peningkatan Hb lebih besar dari 12 gram per desiliter atau lebih dari 120 gram per liter dengan pengobatan atau kenaikan lebih dari 1 gram per desiliter atau lebih dari 10 gram per liter setiap 2 minggu memiliki keterkaitan dengan peningkatan mortalitas dan kejadian kardiovaskuler. Pada pasien penyakit kritis dengan anemia, zat besi parenteral sering digunakan namun dikaitkan dengan resiko infeksi. Penggunaan ESA secara rutin atau transfusi RBC adalah tidak direkomendasikan. Selanjutnya yang kelima ada anemia in pediatric population. Untuk yang prematuritas itu menggunakan transfusi RBC, kemudian bayi 9-12 bulan itu menggunakan iron sulfat 3 mg per kilogram 1 atau 2 kali sehari di antara makan untuk 4 minggu, kemudian dilanjutkan sampai 2 bulan. Kemudian ada vitamin B12 harus dititrasi menurut respon klinis dan hasil lab. Kemudian dosis harian asam folat 1-3 mg. Untuk terapi non-farmakologinya, pertama meningkatkan nutrisi seperti mengkonsumsi buah dan sayur, kemudian menghindari diet kaya vitamin dan mineral, contohnya daging, kemudian menghindari mengkonsumsi alkohol, terakhir menghindari paparan bahan kimia beracun. Nah, untuk therapeutic outcome-nya, pertama untuk anemia defisiensi besi, respon positif terhadap terapi zat besi oral ditandai dengan retikulositosis dalam beberapa hari dengan peningkatan Hb terlihat pada 2 minggu. Evaluasi kembali pasien jika tidak terjadi retikulositosis, Hb harus kembali normal setelah 2 bulan, dilanjutkan terapi besi sampai cadangan besi terpenuhi, dan semua ferritin kembali normal sampai dengan 12 bulan. Yang kedua ada anemia megaloblastik, tanda dan gejalanya biasanya membaik dalam beberapa hari setelah memulai terapi vitamin B12 atau folat. Retikulositosis harus terjadi dalam waktu 3-5 hari
HB mulai meningkat seminggu setelah mulai terapi vitamin B12 dan harus menormalkan dalam 1-2 bulan. HT harus naik dalam waktu 2 minggu setelah memulai terapi folat dan harus menormalkan dalam waktu 2 bulan. Kemudian yang ketiga ada erythropoiesis stimulating agent atau ESA. Retikulositosis harus terjadi dalam beberapa hari. Pemantauan besi, PIBC, transferin saturasi, dan kadar ferritin secara periodik selama terapi. Hentikan ESA jika respon klinis tidak terjadi setelah 8 minggu. Kemudian untuk anak, cek setelah 6-8 minggu, monitor HB, HCT, dan RBC setelah terapi zat besi. Kemudian monitoring HB atau HCT setiap minggu pada prematur infants. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.